Assalamualaikum sahabat syariah. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oh iya, banyak yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. So, let me introduce myself. Namaku Dinda. Dan selama beberapa menit ke depan, suaraku bakalan nemenin kalian dimanapun kalian berada sekarang. Kalian pada tahu nggak sih, di musim pandemi COVID-19 ini, ada satu aspek yang terkena dampak paling parah. Coba deh kalian tebak aspek apa? Aku kasih clue ya. Aspek itu berhubungan dengan kelangsungan hidup negara kita loh. Apa? Yep, bener banget. Aspek ekonomi guys. Aspek ini merupakan aspek yang krusial. Nah, sebagai pemuda, kita harusnya lebih konsen lagi terhadap hal tersebut. Tapi nih guys, aku di sini nggak bakalan cuman bahas tentang ekonomi yang sering kalian dengar di berita-berita nasional. Aku bakalan ngeinfoin ke kalian, khususnya pemuda-pemudi Islami, tentang ekonomi syariah. Oke, ekonomi syariah tuh apa sih? Udah sering denger, tapi nggak tahu maksudnya. Bedanya sama ekonomi di sekolah itu apa ya? Penting nggak sih? Nah, mungkin itu adalah sederet pertanyaan yang muncul di pikiran kalian ketika tadi aku menyinggung tentang ekonomi syariah. So guys, ekonomi syariah itu adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu atau Al-Quran dan hadis dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam, maupun investasi. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta adalah sepenuhnya milik Allah, sementara manusia hanya sebagai khalifah atas harta tersebut. Menggunakan sistem ekonomi syariah dalam sehari-hari akan memberikan banyak sekali keuntungan. Sebelumnya aku mau sharing nih. Kebetulan aku sempat bikin Q&A di Instagram tentang apa sih keunggulan ekonomi syariah bagi mereka-mereka yang selama ini telah menjalankannya. Oke, aku mau buka dulu hasil Q&A yang telah aku dapatkan dan jangan kemana-mana. Yang pertama dari Mega Suci. Begini katanya, "Halo Din, selama ini aku sering ngebantu ayah buat ngejalanin bisnis peternakan ayam. Nah, aku juga diberi kepercayaan buat megang keuangannya. Ayahku dari dulu langganan sama salah satu bank yang merupakan bank syariah. Asli, keuntungannya tuh banyak banget. Karena bank tersebut gak ada sistem riba. Sama ayahku tuh bisa sekalian berzakat gitu. 2,5% dari tabungan bisnis kita itu bakal disumbangin sebagai zakat. Nah, segitu aja ya Din ceritaku. Makasih. Assalamualaikum." Waalaikumsalam Mega. Wah, keren banget ya Mega ini. Masih muda, udah handle bisnis. Ceritanya juga memotivasi kita ya guys, bahwa dalam sistem ekonomi syariah ini, bahwa dalam harta dan kekayaan kita terdapat kekayaan seluruh umat muslim. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua ada Siti Rahmawati. Di sini dia ngejelasin kalau dia tuh punya all shop yang jualan baju-baju muslim dan omsetnya tuh menjanjikan sebab kebutuhan fashion yang makin hari makin melonjak dan terus berkembang. Berbisnis sambil mencari pahala katanya. Oh iya guys, sistem ekonomi syariah ini nggak melulu tentang bank syariah ya. Masih banyak banget contoh lainnya. Salah satunya cerita dari Siti ini. Dia berjualan produk halal aja udah tergolong ekonomi syariah loh. Selain nambah pendapatan, pahala mengalir pula. Biar makin jelas, aku spill deh ciri-ciri dari ekonomi syariah itu apa aja. Jadi teman-teman, yang pertama tuh adanya konsep kalau harta itu cuma titipan dari Allah. Terus adanya pengakuan hak milik pribadi dan hak milik umat. Gak ada sistem bunga. Konsep halal haram sama sistem sedekah
Itu juga termasuk ciri-ciri ekonomi syariah loh. Sebenarnya nih ya guys, tanpa kita sadari, selama ini kita pasti pernah atau sedang menjalankan ekonomi syariah. Dan kalau kalian ingat-ingat lagi nih, banyak banget keuntungan dari ekonomi syariah. Kalau menurut aku pribadi ya, yang paling menarik adalah sistem gak ada riba. Dan sistem ekonomi ini pasti lebih aman karena dijalankan menurut syariat agama kita yang tentunya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, yuk rame-rame membiasakan diri menerapkan perekonomian syariah bareng aku. Kayaknya udah beberapa menit nih aku nemenin kalian. Udah waktunya aku buat pamit undur diri. Semoga nih ya, apa yang aku sampein tadi gak cuman masuk telinga kanan terus keluar telinga kiri, tapi semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebelumnya aku mau ngasih pantun nih ke kalian. Jalan-jalan ke kota Mekah, kok nyasar ke Madinah? Yuk berekonomi syariah, insya Allah hidup bakal jadi berkah. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast aku. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga harinya lancar. Buat yang dengerin pas malam hari, selamat tidur dan semoga mimpi indah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat syariah.